Kemudian di antara keistimewaan Islam, Islam adalah agama yang paling logis, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan terhadap Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara Tuhan atau sifat-sifat utama Tuhan, kriteria Tuhan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Tuhan tidak boleh berbilang. Kalau Tuhan berbilang saling saingan, maka dia bukan Tuhan, bukan dia yang paling jago. Ternyata ada yang sama dengan Tuhan. Allah, Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam semesta sendiri. Dialah yang berhak sendiri. Dia yang berhak untuk disembah sendirian. Dia yang mengatur alam semesta sendirian. Tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang semuanya bergantung kepada Allah dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Ini ciri Tuhan. Kalau ada Tuhan ternyata butuh kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Ya. Ciri syarat Tuhan, kriteria Tuhan. Bahwasanya Tuhan tersebut semuanya bergantung kepada dia dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kalau Tuhan punya anak, maka anak tersebut mirip Tuhan dan dia juga berhak disembah. In kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau seandainya Allah punya anak, aku akan sembah anak tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi dari anak Tuhan pasti anaknya mirip dengan bapaknya, ya atau tidak? Maka Tuhan tidak punya anak dan Tuhan tidak punya bapak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian yang syarat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ini kriteria Tuhan. Surat yang sering kita baca, hampir kita baca paling banyak dalam keseharian kita, surat Qul huwallahu ahad. 2 rakaat sebelum subuh baca Qul huwallahu ahad. Witir sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad. Zikir pagi petang baca Qul huwallahu ahad. Setelah salat ahad. Sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad, agar terpatri dalam benak kita syarat Tuhan. Coba Anda bandingkan dengan agama-agama lain. Tuhan mereka tidak memenuhi kriteria ini. Tidak logis. Ada Tuhan 3. Ya. Bingung 3 itu bagaimana? Ya. Bagaimana keterkaitannya? Ya. Ada Tuhan ternyata makan. Ada Tuhan ternyata minum. Ada Tuhan ternyata dilahirkan. Ada Tuhan ternyata ketakutan. Ya. Ada Tuhan ternyata tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Ya. Ada Tuhan dikejar-kejar akhirnya kabur. Ya. Macam-macam ya. Tidak memenuhi persyaratan sebagai Tuhan. Bahkan ada yang menjadikan hewan sebagai Tuhan. Ada hewan jadi Tuhan. Tuhannya beol, Tuhannya ngompol. Apa pantas jadi Tuhan? Ya. Maka agama lain tidak logis. Ada manusia dijadikan Tuhan. Manusia ini bijak, mengucapkan kata-kata indah, kemudian dijadikan Tuhan. Dulunya tidak ada, dilahirkan, kemudian akhirnya mati. Apakah suatu yang dilahirkan dan akhirnya mati pantas dijadikan Tuhan? Apalagi tidak pernah menciptakan apa-apa. Ya. Ada Tuhan 3, tidak memenuhi, dia butuhkan yang lain. Satu Tuhan hanya bisa menciptakan. Satu Tuhan hanya bisa merawat. Satu Tuhan hanya bisa menghancurkan. Subhanallah. Ada Tuhan fungsinya cuma ngancur-ngancurin, ngerusak-ngerusakin. Ini Tuhan gak beres seperti ini. Ada Tuhan hanya bisa menciptakan, tidak bisa mengatur, tidak bisa menjaga. Ada Tuhan tugasnya hanya juga menjaga. Ini Tuhan tidak memenuhi kriteria. Maka kalau kita berbicara tentang dengan non-muslim, kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Dan kita harus mahir tentang masalah ini. Jangan dulu berdiskusi dengan masalah lain. Ini disampaikan oleh para ulama. Kalau berdiskusi sama orang penganut agama lain tentang agama, maka langsung berbicara tentang konsep ketuhanan. Jangan bicara tentang yang lain. Ya. Karena kalau yang lain Anda bisa dikalahkan mungkin dalam perdebatan. Ya. Dan sambil berdoa kepada Allah. Ya, saya ketemu seorang, orang India. Subhanallah. Bukan Zakir Naik, bukan. Orang tidak terkenal. Ya. Orang ini mungkin 1000 orang lebih masuk Islam di tangan dia. Apa rahasianya? Dia bilang, ya, dia cerita, dia setiap malam sholat, beribadah kepada Allah, agar orang yang dia dakwai dapat hidayah. Dia berdoa, ya Allah ini saya sedang dakwai si fulan, buka pintu hatinya, buka pintu hatinya. Kemudian dia berdakwah, masuk Islam. Demikian dia lakukan. Dan subhanallah antum tahu pahala orang masuk Islam luar biasa. Dengan sebab antum, dia ini masuk Islam. Dengan demikian apa yang dia lakukan, sholatnya, ibadahnya, puasanya, semua ngalir juga sama antum.
Kenapa? Karena dengan sebab antum dia masuk Islam. Ya, maka sungguh ya bahagia orang-orang yang banyak orang masuk Islam di tangannya. Baik. Ini di antara keistimewaan Islam. Islam adalah agama yang sangat logis. Kemudian Islam adalah agama yang menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Bukan agama yang cuma bicara akhirat saja. Tetapi tatanan Islam juga mengatur tentang tatanan akhirat dan dunia. Maka seorang bisa jadi kaya raya dan dia seorang yang taat beragama. Seorang bisa jadi presiden dan dia taat beragama. Tidak ada pertentangan. Bukan berarti kalau orang mau jadi ahli agama berarti tidak bisa memiliki dunia. Tidak harus demikian. Ada seorang kaya raya dan dia, Islam tidak melarang dia untuk kaya. Islam tidak melarang dia untuk bekerja. Islam tidak melarang dia untuk menikmati dunia. Bahkan tatkala ada seorang berlebih-lebihan dalam porsi agama melupakan hak-hak duniawinya maka ditegur. Contohnya yang pernah terjadi pada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Waktu Salman Al-Farisi datang menemui istri Abu Darda, ternyata Abu Darda istrinya mutabadzilah dalam kondisi bajunya semerawut, kurang siap menyambut kalau suaminya datang. Maka dia bertanya, "Ada masya'nuki? Ada apa?" Maka kemudian kata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak punya interest, tidak punya perhatian terhadap dunia. Isyarat bahwasanya suaminya kurang perhatian sama dia. Akhirnya waktu Abu Darda datang, dia lagi puasa. Salman suruh buka puasamu, baru kita makan bareng. Akhirnya Abu Darda buka puasa. Di malam hari baru sepertiga malam pertama mau salat malam, kata Salman belum, tidur dulu. Waktunya tidur. Kemudian sepertiga malam yang kedua mau bangun salat malam, kata Salman belum, waktunya tidur dulu. Tatkala sepertiga malam yang terakhir baru kemudian mereka salat malam. Kemudian Salman menasihati, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, kau salat, kau puasa. Kemudian wali jasadika 'alaika haqqan, tapi ingat jasadmu juga punya hak, kau perlu istirahat. Wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai. Ini semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat alim, sangat bertakwa, tapi hak istri-istrinya tidak ditinggalkan sama sekali. Jadi, saya pernah ketemu dengan seorang, saya diundang makan, orang non muslim. Kebetulan dia undang berbagai macam orang. Kemudian dia bilang ini bagian halal, Ustadz sebelah sini saja. Yang ini ada apa namanya? Yang tidak halal. Mau bilang haram enggak enak kan? Yang bagian halal sini ada. Jadi saya makan di bagian yang halal. Saya ambil kesempatan. Sebenarnya bukan kawan saya yang langsung, kawan-kawan saya. Maka saya ngobrol. Gimana agamamu? Ya, kalau kita mau jalan agama ya kita enggak bisa. Menurut dia agama dia tidak bisa dijalankan kecuali harus meninggalkan apa? Dunia. Baru dia bisa jalankan agamanya dengan benar. Adapun Islam tidak demikian. Islam agama yang mempersilahkan Anda menikmati dunia, ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Siapakah yang berani mengharamkan kenikmatan, keindahan dunia yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Tetapi Islam mengatur. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum namun tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi Islam adalah agama yang logis dan agama yang mencampurkan antara dunia dengan akhirat. Kemudian di antara keistimewaan Islam, Islam adalah agama yang komprehensif, meliputi segala sesuatu. Semuanya ada aturannya. Jangankan masalah kenegaraan, masalah besar, bahkan adab makan, adab minum diajarkan. Adab buang air, buang hajat diajarkan. Adab berhubungan dengan istri diajarkan. Antum mendapati dalam agama mana seperti ini? Coba saking adab bergaul. Saya selalu tatkala saya menyampaikan hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza la yatanaja itsnan duna tsalits hatta yakhtalitu bin nas, li'anna dzalika yuhzinuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kalau ada dua orang, ada tiga orang yang dua-duanya berbisik-bisik, yang tiga tidak diajak. Kenapa kalau duanya ini ngomong berbisik-bisik, yang tiga dia tidak diajak, yang ini akan sedih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tiga orang, dua orang ngobrol, jangan bisik-bisik dengan suara yang keras supaya didengar yang ketiga. Karena kalau mereka bisik-bisik, yang satu tidak paham, dia akan tersinggung. Akan datang syaitan. Kemudian mendiktekan kepada dia, itu dua orang sedang gibahin kamu. Makanya mereka ngomong bisik-bisik. Atau syaitan berkata, itu dua orang tidak menganggap kamu. Makanya kau tidak diajak ngomong. Ya. Macam-macam lah syaitan akan mendiktekan sehingga buat dia menjadi apa? Sedih. Nabi melarang hal tersebut. Ya. Sama halnya kalau kata para ulama juga sama kalau ada tiga orang, dua orangnya orang Jawa, satunya orang
Papua, kemudian ngomong Jawa, yang Papua tidak paham. Ini ngomong apa? Kok pakai bahasa Jawa ya? Ya, kayaknya timbul ini sama aja, tidak boleh juga. Akhirnya ya kita ngomong semuanya. Kecuali kalau sudah bergabung dengan banyak orang, kita ngomong berdua, sana ngomong berdua, terserah. Tapi kalau cuma bertiga, maka tidak boleh dua orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak. Ini ajaran yang sangat detail seperti ini, sampai mengatur tentang adab bergaul. Jangan sampai menyakiti hati saudara, antum dapat di dalam agama mana. Ya. Bukan karangan ustadz, bukan. Ini langsung ucapan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan antum dapat di dalam agama manapun.